Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikuti channel yang mantap ini, media channel yang memuat tentang konten pembelajaran pembacaan Al-Quran, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren, gurunya dari ustadz-ustadz terpilih yang akan terus saya share agar Anda terus mendapatkan informasi tentang pembelajaran agama. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, kemudian bagi ke teman-teman Anda agar mendapat kemanfaat dari seluruh umat seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu annakum qatimuna ila Allah, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل وما يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada hari yang mulia, hari Jumat ini, kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya iman dan sesungguh-sungguhnya takwa. Karena tidak ada seorang pun yang semakin tinggi imannya kecuali semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Tidak ada orang yang semakin tinggi takwa seseorang kecuali semakin tambah mulia di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi dalam satu riwayat diceritakan bahwa imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini kalau ditimbang dengan iman seluruh umat sampai hari kiamat, maka imannya Abu Bakar ini lebih berat, imannya Abu Bakar lebih besar, lebih tinggi, imannya satu orang. Di antara keistimewaannya, Sayyidina Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq,
Baginda Nabi sabdakan, tidak ada seorang pun yang saya ajak iman, saya ajak Islam, kecuali ada maju mundurnya, masih ada berpikirnya, kecuali Abu Bakar Siddiq. Ma'asyiral muslimin, begitu yakinnya kepada Nabi, menyerah total, beriman, yakin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Hai malaikat Jibril, tolong sebutkan kebaikannya Umar radhiyallahu anhu." Karena hadirin, kebaikan atau derajat seseorang di sisi Allah ini tidak bisa dengan cara politik mensiasati, mempolitiki bagaimana supaya pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi, kecuali dengan betul-betul hatinya ini beriman, meyakini Allah dengan sebenar-benarnya. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak bisa dengan rekayasa. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, seandainya lautan menjadi tinta, ranting-ranting, batang-batang, pohon-pohon menjadi pena untuk menulis kebaikan Umar radhiyallahu anhu, maka semuanya habis. Kebaikannya Umar belum habis." Ma'asyiral muslimin, saking tingginya iman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Begitu juga baginda Nabi meneruskan pertanyaannya, kemudian sebutkan kebaikan Abu Bakar. "Sifli hasanati Abu Bakar." Sebutkan kebaikannya Abu Bakar. Maka malaikat Jibril sebutkan, "Wahai Rasulullah, Umar adalah salah satu kebaikannya Abu Bakar." Ma'asyiral muslimin, yang mana Sayyidina Umar kebaikannya ditulis oleh seluruh ranting-ranting, pohon-pohon jadi penanya, lautan jadi tintanya, semuanya habis. Belum habis, kebaikannya Sayyidina Umar itu adalah sebagian daripada kebaikan Abu Bakar. Saking tinggi imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu hari lagi malaikat Jibril alaihissalam minta izin kepada Allah, "Ya Allah, izinkan aku untuk mengitari istananya Abu Bakar, istana di surga." Hadirin, kita maklumi bahwa malaikat Jibril malaikat yang sangat besar, sehingga satu pasang sayapnya ini dibuka, maka jarak atau antara masyrik wal maghrib, jagat timur sampai jagat barat ini tertutup dengan satu pasang sayapnya malaikat Jibril. Beliau minta izin untuk mengitari istananya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka diizinkanlah. Akhirnya malaikat Jibril mulai mengitari istananya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai capek, entah berapa ratus tahun malaikat Jibril mengitari, atau berjalan, atau berlari, atau berterbang. Maka setelah capek kemudian matur kepada Allah, "Ya Allah, saya sudah capek. Sampai di mana saya ini? Ketahuilah wahai Jibril, kamu terbang tadi baru nyampe kebunnya. Baru nyampe kebunnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baru kebunnya, hadirin. Belum emper istananya, belum istananya. Itu saking tingginya Sayyidina Abu Bakar, imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikatakan juga dalam satu riwayat, apabila nanti
manusia-manusia yang beriman dimasukkan ke surga, maka ketika Abu Bakar masuk surga, seluruh pintu surga memanggil-manggil Abu Bakar supaya Abu Bakar mau melewati pintu itu, hadirin. Surga yang rindu kepada Abu Bakar, bukan Abu Bakar yang rindu dengan surga. Saking tingginya iman Abu Bakar, maka digelari dengan As-Siddiq. Yang diantara manusia ini yang selamat adalah minan nabiyyin wasiddiqin, pimpinannya Abu Bakar Siddiq, wasyuhada wassalihin. Jadi manusia ini kalau digolongkan siapa yang selamat, itu 4 golongan. Yang telah ditulis di dalam Al-Quran ini bukan pendapatnya ulama, pendapatnya imam, pendapatnya kiai. Ditulis di dalam Al-Quran, orang yang berjalan di jalan yang lurus, yaitu Siratal Mustaqim. Ini diterangkan sekalian oleh Allah SWT. Siapa yang berjalan di Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Karena semua orang mengaku mungkin dia benar, paling benar, yang lain salah, yang lain sesat, yang lain masuk neraka. Silahkan dibuka di dalam Al-Quran, di mana di situ diterangkan Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, orang yang selamat. Pertama adalah golongan para nabi dan rasul, yang pimpinannya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, pimpinannya adalah Abu Bakar Siddiq. Karena kualitas dan derajat manusia itu tertinggi para rasul, para nabi. Kemudian para sahabat. Sahabat yang tertinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah golongan wasyuhada, orang-orang yang rela mati, rela hilang nyawanya demi agama. Wassalihin, yang terakhir orang soleh. Siapapun orang yang soleh, pedagang yang soleh, petani yang soleh, pejabat yang soleh, guru yang soleh, kiai yang soleh, ustadz yang soleh. Di situ tidak ada orang yang selamat itu kiai, dah. Ustadz enggak, presiden, raja enggak, soleh. Kiai yang soleh, ustadz yang soleh, guru yang soleh, pejabat yang soleh, pedagang yang soleh. Ada solehnya. Soleh itu sifat. Kalau kita ini bagaimana? Bukan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada. Tinggal satu peluang. Kalau kita ingin selamat, jadi orang soleh. Ulama menerangkan siapa orang soleh? Orang soleh, orang yang dalam aktivitasnya tunduk patuh dengan hukum Allah. Halal dikerjakan, ini haram ditinggalkan. Begitu itu orang soleh. Kenapa kamu begini? Karena ini perintah Allah. Kenapa kamu nggak melakukan ini? Karena ini larangan Allah. Begitu itu orang soleh. Orang soleh meninggalkan karena dilarang oleh Allah, mengerjakan karena perintah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu bagaimana kita ini sebagai manusia yang harus bertanggung jawab semua aktivitasnya. Ucapan, tindakan, perilaku, akhlak, sikap, semuanya ini adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana supaya sikap kita benar, tindakan kita benar, ucapan kita benar? Ya kita harus tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita di bulan yang mulia, bulan di mana Rasulullah dilahirkan, yaitu bulan Maulid. Dan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala disebut adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disebutkan, laulaka ma khalaqtul aflaq. Muhammad, seandainya aku tidak menciptakan dirimu, aku tidak menciptakan
alam dan segala isinya. Maknanya adanya dunia dan segala isinya ini sebetulnya barokah dari Rasulullah SAW, karena saking cintanya Allah kepada baginda Nabi. Maka adanya semuanya ini adalah karena barokah dari Rasulullah SAW. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka karena Rasulullah ini adalah rahmat yang terbesar, maka amalan mensyukurinya adalah amalan yang sangat besar. Bahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, dengan itulah bergembiralah wahai orang-orang yang beriman. Gembira dapat pahala kalau gembiranya itu karena Allah, gembira karena rahmat Allah, gembira karena anugerah daripada Allah, gembira sudah dapat pahala. Masyiral muslimin, berapa banyak orang yang gembira, berapa banyak orang yang suka-suka sampai pesta, foya-foya, mabuk-mabukan, mereka juga gembira juga. Tapi gembiranya bukan karena anugerah Allah, bukan karena rahmat Allah. Mungkin sama-sama gembiranya, tapi yang satu gembira hasilnya dosa, yang satunya gembira yang menghasilkan pahala. Bahkan gembira itu sendiri, kalau gembiranya karena agama Allah, rahmat Allah, anugerah Allah, maka itu adalah perintah daripada Allah. Perintah Allah, falyafrahu, bergembiralah. Maka silahkan bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kita ekspresikan dengan apa saja, terserah. Yang penting tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gembira dengan datangnya Rasulullah, dengan lahirnya Rasulullah, dengan memperbanyak sholawat, silahkan. Kalau itu dinamakan maulid. Kita gembira dengan rahmat Allah, dengan menambah sedikit sedekah yang biasanya mungkin sedekah 100.000, hari khusus lahirnya Rasulullah 500.000, silahkan. Itu juga maulid. Kalau maulid diartikan gembira dengan rahmat Allah, apanya yang dilarang? Itu malah perintah Allah. Kadang-kadang hadirin, seseorang melarang sesuatu, misalkan melarang maulid. Maulid adalah bid'ah. Kita sepakatan dulu maulid itu apa. Untuk menghukumi suatu perkara, kita harus definisinya harus jelas dulu. Maulid itu apa? Jangan menghukumi maulid itu bid'ah misalkan. Tetapi kita harus tahu dulu maulid itu apa. Kalau kita sepakatan dulu, maulid adalah satu ekspresi gembira karena lahirnya Rasulullah. Itu satu perkara yang sangat mulia dan diperintah oleh Allah. Cuma bentuk kegembiraan ini wujudnya dibentukkan apa? Diwujudkan apa? Diwujudkan baca sholawat. Monggo, Rasulullah suatu hari ditanyai, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Hari Senin, hari kelahiranku. Maknanya Rasulullah senang atau Rasulullah itu gembira hari lahirnya. Kemudian diekspresikan dengan puasa. Rasulullah pernah gembira karena diberi kabar gembira oleh Allah bahwa Allah mengampuni dosamu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Padahal Rasulullah enggak punya dosa. Itu hanya satu ungkapan sayangnya Allah. Umpama duwe dosane ya tak ngapura. Mungkin ngoten niku. Terus dengan datangnya kabar gembira itu piye carane Rasulullah mensyukuri? Carane Rasulullah mensyukuri salat sewengi-wengi utuh ngantos bengkak kakine. Jadi cara mensyukuri niku macam-macam para ulama dulu itu. Rasulullah mensyukuri kelahirane dengan puasa. Rasulullah pernah mensyukuri kabar gembira diampuni dosane dengan sholat semalam-malam tidak tidur. Kemudian kalau kita misalkan mensyukuri rahmat Allah yang berupa lahirnya Rasulullah, kita kumpul. Ini juga satu ajang silaturahim. Kemudian setelah kumpul, di situ baca sholawat bareng-bareng.
Kemudian kebiasaan umat Islam Indonesia diadakan dengan pengajian. Sedangkan pengajian itu sendiri perintah Allah. Mana perintah Allah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Cerita no nikmati Allah. Lah ngaji ini kemudian ceritane nikmati Allah. Nikmat agama, nikmat lahiri Rasulullah, nikmat sehat, nikmat urip, nikmat diparingi negara Indonesia misalnya. Masya Allah. Sementing pengajian ini ku mboten isine provokator. Kadang-kadang pengajian tapi sini provokator, sing masalah nih gue. Atau gibah, bicara keburukan orang, atau pengajian itu isinya mengajak membenci seseorang yang tidak layak untuk dibenci. Akhirnya judulnya kan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di situ setelah kumpul, kemudian doa bareng-bareng, setelah doa bareng-bareng, kemudian makan bareng-bareng. Mana yang dilarang, mana coba? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Yang dilarang itu ya sebetulnya sudah selesai. Apa yang dilarang oleh agama itulah yang kita larang. Bukan permasalahan itu dulu belum ada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah belum ada. Tetapi kalau tidak ada lawanan atau tidak berseberangan, tidak berlawanan dengan syariat, maka itu namanya tidak dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara untuk mensyukuri nikmat Allah berupa Kanjeng Nabi, lahir Kanjeng Nabi, wujud Kanjeng Nabi, diutus Kanjeng Nabi adalah banyak-banyak membaca sholawat. Baginda Nabi sabdakan aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Kata Rasulullah, orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari akhirat, di hari kiamat, ada wong sing paling akeh maca sholawat mbek aku. Ini pengumuman langsung dari Rasulullah. Karena orang itu kalau baca sholawat kepada Kanjeng Nabi satu kali saja, kata Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Sapa wong sing maca sholawat mbek aku pisan mawon, maka disolawati Gusti Allah ping 10. Mosok wong disolawati karo Allah gak selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mewujudkan rasa cinta kepada lahiri Rasulullah niki banyak hadirin. Kita banyak baca sholawat. Dulu diterangkan dalam kitab Bukhari. Ada seseorang namanya Abu Lahab. Dan itu kita tahu itu pamannya Nabi. Masih punya nasab dengan Nabi. Abu Lahab. Abu Lahab ini punya amalan yaitu gembira dengan diberi kabar lahirnya Kanjeng Nabi. Sampai senengi pol-polan, sampai budak atau amati hamba sahayane Abu Lahab niku langsung dimerintahkan. Detik itu juga sebagai bentuk ekspresinya senenge neng lahiri Kanjeng Nabi. Itulah manusia yang menjadi satu cerita bahwa enek wong sing ora urung iman urung Islam tapi duwe amalan jenenge Abu Lahab. Yaiku punya amalan seneng leng lahiri Kanjeng Nabi ngampe merdekane hambane. Hadirin, akhirnya cerita itu terus berkembang. Yang intinya Abu Lahab karena sampai detik terakhir kehidupannya tetap mboten iman, mboten Islam, maka dipastikan dia akhirnya masuk neraka. Tetapi dengan barokahe tahu seneng neng lahiri Kanjeng Nabi, diceritakan terusnya hadis itu adalah Abu Lahab setiap hari Senin enten kompensasi keringanan siksa khusus hari Senin. Keranten hari Senin ki hari lahiri Kanjeng Nabi, dan Abu Lahab walaupun urung iman, urung Islam, dia punya amalan seneng neng lahiri Kanjeng Nabi. Apa meneh kita ini sudah iman, sudah Islam, terus duwe rasa seneng neng Kanjeng Nabi, rasa seneng neng wujude Kanjeng Nabi, diutuse Kanjeng Nabi,
itu adalah amalan yang paling kita harapkan. Hadirin, amalan yang paling kita harapkan. Kenapa? Kalau yang lain itu syaratnya berat. Salat kudu khusyuk, Fatihah kudu fasih, thaharah wis bener purung, takbiratul ihram wis bener purung, sujud rukuke wis ngerti purung. Banyak maca Quran syarate kathah, fasihe piye, tajwide piye, masyaallah. Coba hadirin, ada enggak kira-kira amalan yang paling kita harapkan melebihi amalan cinta kepada Nabi? Masyiral muslimin rahimakumullah. Ini satu kabar gembira. Bagaimana tidak, seorang yang durung Islam, durung iman, pernah cinta ning lahire Kanjeng Nabi, ndadekne siksane neraka dientengne. Apa meneh kula njenengan sami iki dadi umate Kanjeng Nabi, ya wis iman, ya wis Islam, terus ditambah cinta ning lahire Kanjeng Nabi, cinta dateng Kanjeng Nabi. Nikulah amalan sing paling kita arep-arep. Di samping kita wujudkan, kita buktikan dengan banyak-banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Keranten hadirin, maca sholawat niki, amalan-amalan lintu niku mungkin Allah kaya salat, kaya zakat, kaya poso, mungkin mboten enten satu ayat pun sing nerangne Allah poso, Allah salat. Tapi nek sholawat, Gusti Allah maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat niki kaya dene memberikan satu pengumuman dan sekaligus pemberitahuan kepada seluruh manusia. Hei manusia, ketahuilah, sing maca sholawat ora mung kowe tok, sing maca sholawat ki yo malah Allah dhewe sing nyiptakne jagat iki maca sholawat ning Kanjeng Nabi. Ya ora mung Allah tok, malaikat-malaikat makhluke Allah sing mulya-mulya kabeh maca sholawat. Bar kuwi lagi Gusti Allah ndawuhne, he wong iman maca sholawat ning Kanjeng Nabimu. Mosok kowe ora pengin maca sholawat, wong Allahe maca sholawat, wong malaikate maca sholawat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tenggene setunggalipun hadis lintu Kanjeng Nabi ngendikaken, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah iman seseorang apabila dia belum mencintai Kanjeng Nabi melebihi cintanya kepada ayahnya, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada seluruh manusia. Maknanya cinta ning Kanjeng Nabi harus diletakkan paling atas hadirin. Nek urung ngono kuwi urung iman sing sempurna. Makanya hadirin yang dimuliakan, marilah kita perbarui cinta kula njenengan sami dumateng Kanjeng Nabi, cinta kula njenengan sami dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan amalan cinta itu nanti semoga kita betul-betul dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.